jadi ketika kita setel minimal sini ada space sedikit teman-teman ya, ada longgarnya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi dengan saya Bang Ilham. Kali ini Bang Ilham akan memberikan informasi yang insya Allah dapat bermanfaat untuk teman-teman pemula, yaitu bagaimana cara meringankan kopling pada mobil kita ya. Jadi pada kesempatan kali ini juga Bang Ilham akan memperkenalkan alat yang dapat meringankan kopling mobil kita dan bagaimana cara pasangnya. Oke. Untuk lebih lengkapnya simak video ini sampai selesai. Yuk, let's go. Oke, jadi teman-teman, di hadapan Bang Ilham saat ini ada satu alat ya dari auto peringan kopling. Jadi kebetulan produk ini hasil produksi dari Bang Ilham sendiri. Kegunaan alat ini adalah untuk meringankan atau membuat kopling kita lebih enteng saat diinjak, dan saat kita melepas itu akan terasa lebih ringan. Jadi bagaimana cara alat ini bekerja? Logika berpikirnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman sering lihat di bengkel tambal ban, biasanya tukang tambal ban itu kalau buka rodanya itu kan ada kunci roda, namun biasanya disambungkan dengan pipa. Nah, pipa itu gunanya untuk meringankan beban pada saat kita mengungkit kuncinya tadi. Jadi kinerjanya sama halnya dengan peringan kopling yang saat ini Bang Ilham kenalkan. Jadi di bagian mesin itu ada yang namanya tuas kopling atau pengungkit kopling. Jadi yang tadinya pendeknya hanya segini, kita akan tambahkan alat sehingga dia bisa menjadi lebih panjang. Artinya semakin panjang tambahan alatnya ini, maka semakin ringan kopling yang akan kita injak ya. Gitu. Jadi cara pasangnya seperti apa nanti teman-teman bisa lihat cara aplikasikan ke mobil langsung. Jadi kebetulan ini yang Bang Ilham pegang saat ini adalah alat yang bisa dipakai untuk 5 jenis mobil, yaitu Calya, Toyota Calya, kemudian Agya, dan Daihatsu Sigra, Daihatsu Ayla, dan Sirion ya. Jadi tidak hanya untuk 5 jenis mobil saja yang sudah kita produksi alat peringan koplingnya, namun ada beberapa jenis mobil, hampir semua jenis mobil sudah kita produksi, termasuk untuk brand Suzuki, Suzuki Ignis, Flash, ya, kemudian Taruna, Karimun, ada juga TAF, Verosa, dan beberapa jenis mobil lainnya. Jadi kalau teman-teman pengen konfirmasi minat dengan alatnya, mau meringankan kopling mobil teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Untuk harganya sendiri kita bandrol hanya 45.000 ya, khususnya untuk kepunyaan Calya, Sigra, Ayla, Agya, dan Sirion ya. Hanya 45.000 dan ini dijamin produk peringan kopling paling murah seluruh Indonesia. Wais. Kok murah ya? Karena produk ini memang Bang Ilham produksi sendiri. Sebenarnya sudah sangat lama produk ini beredar di pasaran, namun baru kali ini Bang Ilham sempat memperkenalkan kepada teman-teman ya. Semoga setelah menonton video ini teman-teman juga punya gambaran ya, bisa mengukur koplingnya sendiri. Kalau terasa berat, teman-teman bisa membeli alat tambahan untuk meringankan kopling pada mobil teman-teman masing-masing. Oke ya, jadi teman-teman yang minat bisa order via Shopee ya, nama tokonya Auto Peringan Kopling. Nanti linknya Bang Ilham cantumin di deskripsi. Jadi ini jenis peringan koplingnya, maaf. Jadi dalam kotak nanti sudah ada satu tuas pengungkitnya, ini sebagai tuas pengungkit. Kemudian yang kedua ini untuk tempat kabel koplingnya, dan ada mur yang nanti bisa kita pakaikan saat memasang. Oke. Jadi bagaimana cara pemasangannya? Kita langsung ke TKP. Yo, let's. Jadi kita akan pasangkan pada Toyota Calya ya. Kebetulan ini mobil siswa saya sendiri. Karena keluhannya koplingnya lumayan berat, khususnya untuk pemula, apalagi ibu-ibu ya. Makanya kita pasangkan untuk peringan koplingnya. Oke teman-teman.
Jadi kita langsung pasangkan di mobil Toyota Calya ya. Bagaimana cara pasangnya? Simak video ini sampai selesai, semoga dapat bermanfaat nanti buat teman-teman yang memang pengen memasang peringan kopling ya. Oke. Jadi ini pada posisi mesin Calya. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini yang namanya tuas koplingnya, yang saya maksud tadi tuas kopling ya. Kemudian itu ada kabelnya menjulur ke sana. Kemudian yang sini ini ada kabel yang plat yang menahan kabel koplingnya ya. Jadi yang kecil ini nanti posisinya di sini teman-teman ya. Jadi posisinya di sini, ini sebagai pengganti pengait kabel koplingnya ya. Kemudian yang panjang tadi nanti posisinya di sini ya. Jadi posisinya di sini teman-teman ya. Oke, jadi yang tadinya hanya segini kita tambahin jadinya lebih panjang, jadinya panjang seperti ini. Oke, kita langsung saja pada cara pasangnya. Oke, jadi pada peringannya kita pasang seperti ini terlebih dahulu ya. Jadi ringnya di belakangnya ada satu ring, di depannya juga ada satu ring. Ini baut 12, ukuran panjangnya kurang lebih 2 cm seperti ini. Oke, kemudian baut 10-nya nanti pada saat kita sudah pasang, nanti posisi baut 10-nya di sini ya, yang nanti masuk ke lubang sini. Kemudian yang 12 nanti masuknya ke pengait tuas koplingnya. Oke, saya pasangkan dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini posisi ketika sudah terpasang untuk pengait tuas koplingnya ya. Tinggal kita pasang tempat untuk kabel koplingnya ya, yang kecil tadi. Oke. Nah, untuk yang kecil seperti ini, yang buat kaitan kabel koplingnya, nanti kita kencengin di tempat yang lama. Jadi di lubang pengait kopling yang lama ini kita masukin, kita pakai baut yang 12. Ini ada ring yang besar sama ring yang kecil. Jadi ring kecil untuk yang menempel pada ini platnya, kemudian ring yang besar di bawaan yang dari mobil ya, bawaan asli dari mobil. Oke, kita coba aplikasikan dulu. Oke, jadi nanti setelah terpasang seperti ini ya teman-teman ya. Kayak iring, nak masang. Ya. Jadi seperti ini, kalau udah terpasang nanti posisinya seperti ini, jangan dulu dikencengin. Nanti kita arahkan sesuai dengan, jadi kita sesuaikan dengan tuas yang bagian depan sana teman-teman ya, tuas pengait tuas kopling. Oke, nah ini nanti selanjutnya tinggal kabel ini, kabel koplingnya ini kita masukin ke sini teman-teman. Nah, jadi kita masukin ke dalam seperti ini. Karetnya juga sama, disesuaikan. Kita putar, masukin pas di ya. Kalau udah terpasang seperti ini, udah masuk, ini tetap seperti ini aja. Kita pasang dulu tuas yang bagian depan sini. Teman-teman, ini posisi kalau sudah terpasang ya. Jadi untuk setelannya ini kan sebenarnya bisa maju mundur teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngatur
semakin dia mepet ke depan sini, dia semakin ringan karena tuasnya lebih panjang. Jadi nanti tinggal atur, yang penting nanti tidak mentok ke sini. Oke, jadi sebelum pasang pastikan ini jangan dulu dikencengin. Kita masukin dulu ini pengaitnya. Setelah masukin pengaitnya, selanjutnya baru kita kencengin bautnya. Oke teman-teman. Nah, ini posisi yang pengaitnya, kemudian yang belakangnya seperti ini teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Oke, kita kencengin dulu bautnya, kemudian kita coba apa benar bisa ringan. Oke teman-teman, jadi setelah terpasang nanti teman-teman tinggal setting ini. Jadi setting tinggi rendahnya kopling itu di sini ya. Jadi kalau kita dari sini putar ke kanan, itu koplingnya makin dekat. Kalau putarnya ke kiri, koplingnya makin jauh. Jadi setelan ini nanti kita bisa setel sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau koplingnya tinggi, koplingnya rendah, itu setelannya di sini khususnya untuk mobil Calya, Sigra, kemudian Agya, Ayla, Sirion sama aja. Coba Pak, hidupkan mesinnya terus coba koplingnya dulu. Ada bedanya nggak? Kok ini Mas kayak Belum nyantol ya? belum nyantol. Coba kopling penuh dulu Pak. Coba giginya masukin, udah bisa belum? Nggak usah jalan. Cuman coba masuk gigi. Nah, kalau misalnya kita pas masukin gigi belum bisa, itu artinya di sana belum ketarik. Jadi kita putus setel, didekatin lagi. Oke, kita setel lagi supaya bisa nyantol. Ya, jadi ketika kita setel minimal sini ada space sedikit teman-teman ya. Ada longgarnya sedikit kalau kita tarik tuas koplingnya. Jadi jangan sampai kita tarik udah nggak gerak, itu berarti terlalu dekat, terlalu banyak. Coba Pak, kopling lagi. Udah bisa? Udah bisa. Coba majuin sedikit Pak. Masih terlalu dekat apa terlalu jauh apa gimana? Ya. Udah. Ringan nggak? Ya, ringan sih. Oke. Yuk, coba Bu. Dicoba dulu injak koplingnya. Injak aja koplingnya jadi ngerasain. Jadi bisa tahu perbedaannya setelah kita pasang peringan dan Nggak usah dimatiin ya mesinnya ya? Iya, nggak usah. Sini Mbak. Sini Bu. Jadi coba bedakan yang tadi tanpa peringan kopling sama sekarang yang udah pasang peringan kopling. Udah. Perbedaannya sama yang tadi sebelum dipasang gimana? Jauh lebih ringan ini. Ya. Jadi itu Bisa diringani lagi. apa? Diringani lagi bisa. Bisa lebih dipanjangin ke sana sedikit lagi bisa. Diringani lagi juga enak ya. Mau tambah lagi? Enak ya. Ini enak ini. Enak kan? Jadi
kopling itu dia nggak ada hentakan. Jadi kalau biasanya nggak ada peringan tuh kita nginjak, baliknya kan agak kaget tuh, tet gitu. Tapi kalau ini dia lebih smooth, lebih halus. Oke? Ini enak. Ya, banget tuh. sip. Oke, sip. Oke teman-teman, alhamdulillah pemasangan sudah selesai dan berhasil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.